Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslina Saptaningrum, guru SMK Negeri 1 Purwokerto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sini saya didampingi oleh Bapak Fasilitator Bapak Siswa Purwanto dan pengajar praktek saya Ibu Winda Prasakti. Dalam kali ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Sebagai seorang pendidik, sangat penting mempelajari sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi kesalahan diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. 5 KSE yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi KHD. Pembelajaran sosio-emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Agar pembelajaran sosio-emosional dapat terwujud, maka sebagai seorang guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang relevan bagi murid. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lainnya menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif.
dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas, di sekolah, bagi murid-murid, bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada angka-angka nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Soal yang kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh, yaitu mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik yang lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Pengajaran eksplisit, integrasi dengan praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah. Untuk soal yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yaitu perubahan bagi murid dan perubahan bagi rekan sejawat. Perubahan bagi murid memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti pembukaan yang hangat, murid aktif dalam pembelajaran, kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid. Perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan koneksi antar materi. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Terima kasih.